Jadi dengan petir itu N bebas itu diikat, gitu ya. Kemudian bersama dengan air hujan turun ke bumi menjadi N yang bisa disuplai buat tanaman. Luar biasa kan? Nah, jadi ternyata N kita ini banyak sekali. Belum lagi di tanah. Di tanah itu banyak sekali namanya ada nitrogen fixation bakteria. Ada bakteri atau mikroba yang fungsinya mengikat N dari udara bebas. Jadi cara mengikat N di udara itu ada dua, fisika dengan petir, kemudian secara biologi dengan bakteri atau jamur yang ada di dalam tanah. Nah, kita bersyukur karena di dalam Evagro ini kita masukin ada mikroba yang fungsinya mengikat N yang ada di udara. Ada di situ azotobacter dan itu ada zoospirillum, ya. Nah, ini ternyata di alam itu sudah ada. Ngapain kita ngasih urea? Orang di alam juga banyak sekali, gitu ya. Itu intinya yang saya ingin katakan. Kemudian fosfat, Bu, kalau kita lihat Merapi meletus dan lain sebagainya, abunya kemana-mana, itu sumber fosfat ternyata. Ya, sumber fosfat. Jadi nggak perlu kita masukin sp26 dalam bentuk kimiawi misalnya, atau NPK di situ ada unsur fosfatnya. Ya, ternyata di alam itu Tuhan itu sudah menciptakan fosfat alami, ya. Kemudian mengalir dan hanyut. Belum lagi dari hewan, dari tanaman yang mati begitu ya. Itu pasti menguraikan, menghasilkan fosfat ke tanah. Kemudian kalium K, ya. Kalau kita beli KCl yang kita butuhkan K-nya ya, K. K itu bagus untuk tanaman supaya dia berbunga dan berbuah lebat gitu ya. Nah, ternyata K pun demikian. Di alam itu sudah terbangun sistem di mana K itu tersedia dengan banyak sekali di alam. Dari tanaman atau hewan yang mati gitu ya. Tiap hari itu pasti ada hewan, tanaman yang mati gitu ya. Daun yang turun ke bawah dan seterusnya. Belum lagi ya seperti sumber gunung meletus dan seterusnya. Itu adalah sumber-sumber K yang bisa diaktifkan oleh mikroba untuk tanaman, ya. Intinya saya ingin mengatakan bahwa NPK yang kita beli dalam bentuk kimia itu di alam sudah ada, sudah tersedia. Sekarang bagaimana caranya itu dimasak dengan efektif untuk disuplai ke tanaman, ya. Nah, kalau kita bicara teknologi pertanian yang ingin kita kembangkan sekarang, kita berada di sini nanti ya. Jadi dalam Evagro itu produktivitas itu secara profit itu meningkat. Kita kasih bintang 2 lah ya. Kalau yang pertanian organik yang berkembang sekarang ini kita bedain nanti. Ada pertanian organik, ada pertanian secara Evagro. Apa bedanya? Nanti jelas sekali bedanya. Kalau di organik itu mereka tidak menekankan kepada peran dari mikroba, ya. Peran dari mikroba itu mereka sedikit abaikan. Terbalik kalau di kita mikroba itu sangat penting. Tadi saya ceritakan ya. Jadi di dalam Evagro ini produktivitas itu otomatis naik. Secara lingkungan otomatis ya, karena tidak pakai pestisida, pupuknya tidak berkurang dan seterusnya. Kita kasih bintang 3. Jadi semakin bagus kondisi lingkungan kita. Efek sosialnya produk kita nanti tadi Pak Hendik cerita 100% organik. Harga produk organik sayuran itu 2 kali atau 3 kali lebih mahal ketimbang produk biasa. Itu dari sisi produk. Kemudian lagi dari sisi proses, kos produksi petani itu turun, rendah kan? Karena mereka tidak perlu pestisida, tidak perlu pakai pupuk kimia yang berlebihan, sehingga nilai produksinya, kos produksinya turun. Otomatis dengan harga yang meningkat, ya mereka kesejahteraannya kita harapkan akan meningkat juga, ya. Oke, nah sekarang ini tadi pertanyaan siapa yang tadi? Yang mengenai kebutuhan N tadi Pak ya? Ya, dengan Pak siapa Pak? Andre. Pak Andre, ya terima kasih, bagus pertanyaan Pak, mungkin bisa saya jawab di sini. Ternyata Pak, kalau kita lihat secara ilmiah, tanaman itu ya di tanaman, hampir semua tanaman, ya rata-rata tanaman membutuhkan itu hidrogen, karbon, oksigen dan seterusnya itu sebegini persentasenya, sedikit sekali. Yang paling besar apa? Karbon. 45% Pak. Karbon itu didapatkan tadi dari jerami yang busuk, dari daun yang kemudian membusuk menjadi humus dan seterusnya. Itu sumber karbon. Belum lagi CO2 yang dari kendaraan kita, dari pabrik dan seterusnya. Itu kebutuhannya 45%. Kemudian oksigen, sama, kita juga butuh oksigen, ternyata tanaman juga butuh oksigen dalam proses fotosintesisnya misalnya, itu 45%. Nah yang menarik yang ingin saya soroti, nitrogen. Kalau kita beli urea, kita kasih 1 kilo urea pada satu tanaman, ternyata cuma 1,5% saja yang terpakai dari 1 kilo itu, berarti sekitar 15 gram. Betul ya? Betul.
betul ya, 15 gram dari 1 kilo. Sisanya kemana Pak? Kebuang kan? Ya, urea itu gampang sekali mencair kemudian menguap. Sinar matahari terik karena kita daerah tropis itu menguap ke atas, terbang, hilang. Kalau musim hujan, si urea itu menjadi hanyut, ya, menjadi hanyut. Jadi terbuang Pak, yang kepake di tanaman itu cuma 1,5% saja, 15 gram dari 1 kilo. Oke? Jadi kita kasih urea percuma. Fosfat itu cuma 0,2, kecil sekali. Kok kecil sih? Ya ternyata tanaman itu walaupun dia tersusun, batangnya itu tersusun sebagian besar dari fosfat, ternyata kalau dikupas itu cuma 0,2% aja gitu ya fosfatnya. Jadi dia kebutuhannya itu kecil sekali, 0,2. Kalau kita kasih 1 kilo fosfat dalam bentuk SP36 misalnya merek pupuknya, itu cuma 0,2 berarti 2 gram. Ya, 2 gram Pak. 2 gram ya. 2 gram. Jadi sisanya kebuang, hanyut dan seterusnya, ya, mubazir lagi kan. Kemudian K, ya, dalam bentuk KCl kalau kita kasih, atau NPK ada unsur K-nya, itu cuma 1%, sisanya hilang, kebuang, ya, 9%-nya 99%-nya hilang. Belum lagi Mg, Ca, Sc, semua unsur-unsur ini hanya digunakan oleh tanaman itu kecil sekali, apalagi boron, magnesia itu cuma ppm aja ya konsumsinya. Oke ya, bisa dibayang Pak Bu ya, ternyata yang kita lakukan selama ini adalah hal-hal yang mubazir. Kan dari PT PBI itu ke petani, Pak, kalau kita lihat hutan ini luar biasa ya, pohon tinggi besar begini ya, Bu ya, bayang ya, hebat sekali tinggi, nggak bisa kehitungnya gitu ya. Kecuali cukong-cukong dari Malaysia barangkali nanti yang nebangnya kemudian bawa ke Malaysia gitu, mereka bisa hitung gitu, kira-kira berapa panjang yang menghasilkan untung gitu ya. Untuk kita nggak hitung Pak ya, nggak perlu hitung, tapi kita perlu bayangkan kira-kira pohon yang sebesar ini kemudian setinggi ini, kemudian kita lihat daunnya lumayan lebat ya, bukan lumayan, sangat lebat gitu ya, di hutan tropis kita ini di Kalimantan. Pertanyaan saya ini aja, gampang aja, siapa sih yang ngasih pupuk? Ada nggak yang nekat ke sana bawa karung-karung NPK, urea gitu ya, kemudian diaurkan di hutan Kalimantan sehingga tumbuhnya sebegini? Ada nggak kira-kira yang nekat? Cukong Malaysia belum tentu Pak, dia cuma bisa nebang aja kok. Nggak mungkin dia mupuk, apalagi mau nanam gitu ya. Bener ya? Sepele kan pertanyaannya? Dengan pohon yang setinggi dalam itu mikroba sangat aktif, pekerja-pekerja tadi menguraikan daun-daun yang jatuh itu kemudian menjadi nutrisi sehingga pohon ini menjadi tumbuh besar dan tinggi. Kebayang ya kalau kita ya. Nah itulah yang akan kita ciptakan di kebun-kebun petani kita, di sawah-sawah petani kita, mekanisme ini. Ya, jadi kita kasih kompos, kemudian di bawah kita kasih mikroba pekerjanya lewat Epagro, sehingga tanaman kita menjadi besar, tinggi, berbuah, berbunga dan panen, petani kita jadi sejahtera. Itu apa mimpi kita semua gitu ya. Kita mencontoh yang ada di alam. Ya. Oke, kita berlanjut Bu ya secara detail sedikit. Tadi Pak Hendrik sudah cerita produk kita Epagro maupun organodegrad, intinya bahan aktifnya adalah mikroba. Jadi kalau pertanyaannya Pak, berapa sih NPK yang ada di dalam produk kita? Sorry, kita nggak bisa jawab.